Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan dulu? Benar ya? Biasanya karena dari terus Ketika tidak sampai lembang, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nasta'inu wa bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد pada kesempatan ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kesempatan ini kita bisa berdoa, bertatap di dalam sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dengan ilmu yang kita peroleh. Saya sudah bertanya apakah di rumah kita terus seperti ini, Bu? Bapak-bapak cuma sebelum berbeda suka marah-marah ya. Kalau memang begini yang ibu suka terus kalau tidak. Baik, ini pertanyaan pertama untuk menyambungkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Materi kita pada kesempatan kali ini akan berbicara dasar-dasar dan proses mencapai keluarga yang sakinah. Tentu yang kita pelajari ini adalah pokok-pokok yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini adalah dasar-dasar dalam berproses. Jadi tercapainya keluarga itu dengan proses, bukan simsalabim, bukan sekali jadi. Kalau para ulama itu membagi proses itu ada empat. Proses yang pertama itu adalah umur rumah tangga kita itu kurang dari 7 tahun. Keluarga yang umurnya kurang dari 7 tahun, prosesnya itu masih geragap-geragap. Geragap-geragap itu belum menemukan tempat yang jelas, posisi yang jelas, maisah yang jelas dalam perjalanan kehidupannya. Dan bentuk cintanya pun itu masih cinta monyet. Cinta monyet itu masih nempel di sana, nempel di sini. Sukanya itu karena dikasih kejam, sukanya karena dikasih ini kacang, gitu ya. Masih seperti itu. Cintanya masih cinta bagi monyet. Cintanya itu belum seperti yang diharapkan, namanya mawaddah.
Bila kita buka di dalam keterangan tentang mawaddah, maka artinya itu adalah pelaku yang ada di dalam hati kita ini. Ya, cintanya itu kalau sudah melekat di dalam hati, maka dia pasti sudah di atas umur rumah tangganya itu 7 tahun. Nah, proses yang kedua itu adalah umur antara 7 sampai 15 tahun. Umur rumah tangganya antara 7 sampai 15 tahun. Di umur ini, orang tuanya atau keluarga itu secara umum adalah mereka sudah memiliki kematangan di dalam hidupnya, karena mereka ini beranjak pada umur 40-an tahun. Umur, kalau kita ini menikah umur 25, maka kemudian ditambah 15, jadi berapa itu? 40 tahun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur 40 tahun kita itu adalah umur kematangan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan. Sampai apabila dia punya umur asyuddah, umur kematangan, dan itu umurnya adalah 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa balagha 40 sanatan. Maka otomatis gaya cintanya juga berbeda, harapannya juga sudah berbeda, kemudian kematangannya di dalam membangun rumah tangga juga berbeda. Maka saran saya, ketika masih berumur di bawah 7 tahun, jangan segera membuat keputusan, baik itu untuk bercerai ataupun yang lain, karena masih banyak kesimpulan yang harus dibikin setelah umur rumah tangga di atas itu. Nomor yang penting umur rumah tangganya itu sudah bercerai pada umur seumur jatuh. Jadi mengkelur masih rugi mengajarkan perhelatan yang begitu besar, ya. Tapi ternyata umur rumah tangganya hanya dalam 3 bulanan saja, kurang dari 3 bulan. Oleh karena itu, ini harus dijadikan sebagai landasan untuk kita semua. Nah, umur yang berikutnya, umur rumah tangga berikutnya, yaitu beranjak dari 40 menuju 60. Alias umur kematangan kita ini lebih mengarah kemana? Karena ketika orang tua kita atau kita sebagai orang tua berumur sekitar 60, maka orang itu sudah harus persiapan untuk menuju ke kematiannya. Sedangkan tambahannya dari di atas 60 itu hanya berusaha. Amal ummati bagaimana sisi ila karena umur 40 itu berkisar antara 60 sampai
Nah, jadi bikin angka yang rendah yaitu 60. Ya. Angka rendah yaitu berapa? 60. Jadi itu sudah umurnya 60. Ya, sudah mulai berapa dulu? Wa aqalluhum man yasiru dzalika. Sangat sedikit yang melewati angka 70. Jadi antara 60 sampai 70 ini. Maka ini yang harus digunakan untuk persiapan keluarga itu diarahkan untuk persiapan sesudah mati. Sesudah jadi mati. Sesudah mati kita ketemu lagi. Kita ketemu kuburan. Sesudah mati kita ketemu dengan azab kubur. Kita ketemu dengan rahmat kubur. Kita kemudian ketemu lanjutannya dengan panjang. Masih karena kalau ini panjang. Dan itu perlu dipersiapkan. Karena semua yang kita miliki akhirnya kita tinggalkan semuanya. Anak-anak yang kita miliki itu akhirnya kita harus berpisah. Kemudian harta yang kita kelola itu juga akhirnya kita berpisah. Kita akan tinggalkan semua itu, maka bikin perencanaan agar harta kita ini juga mendampingi kita di kuburan nanti, mendampingi kita di alam barzakh nanti, dan mendampingi kita di akhirat nanti. Bikin juga anak-anak kita ini menjadi investasi kita di saat kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fase yang keempat itu adalah fase di mana fase terakhir seluruh keluarga bertemu kembali, bersua kembali di surga. Bersua kembali di surga. Nah, kenapa ini disebut fase keempat? Karena hakikatnya dimensinya membangun keluarga itu bukan saja mencapai kemuliaan dunia ataupun kebahagiaan dunia, tapi adalah dimensinya dunia sekaligus akhirat. Jadi warna bagaimana keluarga kita di akhirat, keluarga kita nanti di akhirat itu ditentukan pula dari sekarang. Ditentukan pula dari sekarang. Jangan sampai kita bisa bertemu bersama, kemudian saling berbagi dalam keluarga itu bertahun-tahun. Ada yang usianya itu usia perak, ada yang usia emas, ada yang usia emas. Itu ternyata nanti di akhirat keluarganya berantakan. Ujungnya penyusup itu industri yang merokok, sing akhirnya yang selesai. Kenapa kemudian bangsa itu? Tidak pernah begitu. Ya. Ya untuk apa? Kemudian pada akhirnya kita berpisah. Ada lagi nanti yang suami di neraka, kemudian istrinya di. Ada lagi yang anaknya di neraka, orang tuanya di. Dan kita tidak ingin yang seperti ini. Maka
Dia bisa pada kesempatan hari ini fokus kita itu akan merancang keluarga di akhirat. Keluarga di mana? Dengan tema besar kita, subtemanya adalah bersatu di dunia, bersua di akhirat. Bertemu di dunia dan bersua di akhirat. Caranya bagaimana? Ternyata Rasulullah SAW itu telah menggariskan yang kita bikin kesimpulan garis itu dengan nama bersama Al-Quran sekeluarga menuju surga. Bersama Al-Quran sekeluarga menuju surga. Bagaimana itu terjadi? Kok bisa begitu? Ternyata ada manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai Ahlul Quran. Dan Ahlul Quran itu adalah Ahlullah. Ahlullah itu artinya adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Itu yang mau kita tanamkan dalam proses ini. Maka jangan gagal rumah tangga kita. Indikator gagal itu apa? Kita semua anggota keluarga itu di akhirat tempatnya berbeda. Tempatnya berantakan. Jadi dikenal dengan broken home. Angkor pun ada ini rumahnya itu berantakan hancur. Tidak bisa mengatur kembali. Dan untuk apa? Kalau kemudian selama ini kita bisa bertemu, ternyata nanti kita berpisah. Antara itu modelnya sudah di dunia itu atau itu akur antara keluarga, nanti bisa lagi. Mari hadirin yang dirahmati Allah Taala, saya ingin mereview kajian kita kemarin. Adalah begini. Al-Quran memberikan beberapa potret keluarga di akhirat. Potret yang pertama adalah suami di surga, istrinya di neraka. Ini yang seperti ini, Bu. Dan contoh di dalam Al-Quran itu contohnya jatuh kepada istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh. Kenapa kok bisa terjadi kondisi seperti ini? Padahal lelakinya soleh. Kenapa? Ini harus kita tahu. Jangan kita mengikuti alur ini. Ternyata kita bisa dengan suami kita yang soleh. Kenapa seperti ini? Jawabannya di dalam ayat ini disebutkan. Kedua wanita itu wakilah dan wakilah. Di dalam periode ambil tegak namanya wakilah sama wakilah.